Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adit Channel. Kali ini kita akan membahas tentang HTML. Apa itu HTML? Jadi di sini apakah itu HTML? HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi ini suatu desain atau perangkat yang itu membuat suatu halaman web atau informasi lain yang dapat dilihat oleh browser. The basic language yang digunakan untuk membuat suatu halaman web file. Ekstensinya itu HTML, HTML atau HTML. Nah, ini adalah contoh dari HTML. Jadi ini kerangka-kerangkanya yaitu ada text type HTML, full stack HTML, full stack header. Nah, ini adalah header. Lalu ada bagian body. Nah, tools yang kita butuhkan itu yaitu server, web server yang kita gunakan saat ini yaitu server XAMPP atau XAMPP. Lalu browser yang kita gunakan bisa menggunakan Chrome, Mozilla atau Microsoft Edge yang kali ini kita pakai. Lalu untuk text editor bisa gunakan Visual Studio Code ataupun Sublime Text. Dan ini ada link untuk pendownloadnya. Nah, dalam membuat halaman HTML itu bisa buka Notepad atau Sublime, lalu klik file, lalu save as. Lalu pada kotak name isikan nama file dengan extension HTML atau HTML. Pada kotak save as, tipenya itu tipe filenya itu HTML ataupun HTML, lalu klik save. Jika teman-teman bingung, kita langsung kita coba. Yang pertama itu saya biasanya membuat filenya terlebih dahulu. Teman-teman jika sudah menginstal XAMPP-nya, teman-teman bisa buka di mana direktori yang kalian simpan filenya, file XAMPP-nya jadi seperti local disk C, lalu dari htdoc di sini. Nah, di sini untuk penyimpanan project kita. Nah, di sini kita buat new folder. Lalu di sini klik public HTML. Kalau bisa jangan menggunakan HTML. Nah, seperti ini nama folder saya. Jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa cukup klik kanan. Jika teman-teman sudah menginstal GitHub atau GitHub, klik git page seperti ini, lalu klik spasi titik, lalu enter, nanti bakal otomatis masuk ke text editornya. Jika teman-teman bingung, mungkin bisa langsung jika sudah download. Kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman cukup klik ini, maka langsung masuk ke sini. Kalau saya biasanya menggunakan git page seperti ini, titik code spasi titik ini. Ini cara termudah saya, teman-teman. Lalu jangan lupa aktifkan XAMPP-nya. Oke, ditunggu teman-teman.
sini teman-teman cukup aktifkan Apache dan MSQL Star. Nah, MSQL ini adalah untuk database. Nah, jadi kita pertama kita buat file baru. Ya, file baru di sini, yaitu nama filenya index.htm. Kalau di sini saya menggunakan tipe HTML-nya di sini HTML ya teman-teman. Nah, kita klik hanya jika di Visual Studio Code itu menggunakannya itu kita cukup tanda seru saja, nah seperti ini, lalu enter, maka akan menampilkan tag HTML ininya, yaitu ada doc type HTML nya, lalu ada headernya, lalu metanya. Jadi sini tuh udah menggunakan HTML 5. Jadi di sini enaknya itu otomatis. Nah, ini adalah elemen yang halaman body, halaman elemen yang akan kita tampilkan di sebuah halaman web. Nah, sini adalah title-nya. Dan di sini itu meta itu ini adalah jenis teksnya. Ini viewport. Jadi di sini sudah responsif teman-teman, sudah HTML 5 ini. Jadi mungkin kita coba aja di sini ya teman-teman. Nah, sudah HTML itu ada home page, terus ada kepalanya itu header, lalu ada tubuhnya itu body, lalu di bagian headernya itu ada head, title seperti tadi, meta. Ini adalah untuk fungsi seperti menyimpan link, style atau style CSS nya. Lalu kalau di body ini ada body, ada isi teks, isi tabel, isi video maupun video dan lain-lain. Mungkin kita coba saja teman-teman. Kita coba misalkan satu. Nah, tag header ini, headings ini sampai 6 ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin tahu, kita hanya buka di Whitelist School. Nah, ini adalah halaman belajar program mengenai HTML, lalu ada JavaScript, CSS, SQL. Jadi ini adalah belajar gratis teman-teman. Seperti ini nih. Ini kita coba ini masuk ke elemennya saja. Oke, ini adalah heading. Nah, heading ini, nah kita langsung heading aja. Nah, heading ini adalah menampilkan sebuah teks. Nah, heading ini sampai 6. Jika angkanya lebih besar maka teks tersebut lebih kecil. Kita coba aja ini. Lalu kita di pembelajaran HTML. Ini adalah jika di Visual seperti ini kita ingin mengcopy itu, kalau pada umumnya seperti ini, copy lalu paste. Jadi Visual Code itu hanya Shift Alt bawah.
di ALT bawah, maka kita masukkan nih, kita ganti tagnya itu menjadi kedua. Lalu di sini K3 ya teman-teman tahu. K4, K5, K6. Nah, kita akan, jika teman-teman menggunakan ini, teman-teman hanya cukup buka browsernya. Browsernya di sini di localhost. Kalau desainnya karena sudah disetting jadi 8080, kebutuhan saya jadi klik tadi namanya praktek HTML, web index HTML. Nah, akan menampilkan seperti ini. Jadi ini tampilan heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 sampai heading 6. Jadi heading yang angkanya lebih besar maka teks tersebut lebih kecil. Jika angka headingnya lebih kecil maka ininya teksnya lebih besar. Itu teman-teman. Ini jelasnya mengenai heading. Kita akan coba membuat tag paragraf di tag paragraf ini untuk menampilkan konten kita berupa artikel maupun tentang keseharian kita. Misalkan membuat blog tapi menggunakan paragraf. Misalkan kita tulis di sini, misalkan Loren 30 seperti ini. Kita cek di kita cek ini, nah maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ini disebut dengan tag paragraf. Ini mungkin ada penjelasannya tag paragraf itu apa. Tag paragraf. Nah, nanti bisa seperti ini. Jika teman-teman tidak menggunakan SM juga tidak apa-apa. Jika teman-teman ingin ini gitu kan bisa ini adalah penggunaan tag P. Lalu kita gunakan misalkan tag A. Nah, tag A ini untuk link teman-teman. Misalkan kita mau ke YouTube, misalkan ini hashnya ini untuk link yang kita tuju kan, https youtube.com misalkan seperti ini. Kurang nah, seperti ini misalkan. Kita cek di refresh. Nah, atau masuk ke YouTube kita, ke link YouTube-nya. Nah, itu adalah penggunaan tag A. Lalu ada juga penggunaan tag image.
untuk menampilkan gambar. Misalkan kita mau menampilkan gambar, di sini kita buat satu folder, emang folder khusus buat penyimpanan image, CSS, JavaScript, dan audio maupun video. Jadi kita publish, lalu di dalam public ini ada PNG, lalu ada CSS, lalu ada S, audio. Nah, untuk gambar kita ambil dari akan gunakan yang macam ini. Nah, gambarnya kita ubah lebih mudah gitu ya, itu aja. Jadi kita akan menampilkan image, lalu kita ketik aja img ataupun bisa menggunakan image bisa. Lalu source itu penyimpanan yang kita simpan gambarnya, yaitu di public, lalu di image, lalu di file gambar kita langsung coba di public, terus ini otomatis image, lalu satu JPEG, lalu kita cek apakah muncul atau tidak, di refresh. Nah, ini gambarnya ini terlalu besar ya teman-teman, kita ubah gunakan cube ya, tambahan yaitu tingginya berapa, menggunakan width-nya misalkan 500 pixel, lalu tingginya height 300 pixel, lalu save, coba refresh. Nah, maka seperti ini. Jika YouTube-nya ini mau dikebawahkan, kita cukup menggunakan tag BR. Nah, ini bakal langsung ke enter teman-teman, tag enter, dia langsung ke bawah. Nah, langsung ke bawah teman-teman. Nah, gambarnya sudah berhasil. Itu teman-teman. Nah, sedikit penjelasan tentang HTML, yaitu mengenai heading, tag paragraf, tag image, BR, dan tag A. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.